Akan kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Business di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan hadir menjumpai Anda dalam Smart Parenting and Creative Learning. Gimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga dalam keadaan baik, produktif, semangat, dan juga mungkin mendidik putra-putri Anda dengan tips-tips yang sering disampaikan di program ini. Nah, kadang-kadang menjelang ujian, yang mengalami kegelisahan itu bukan hanya anak, tapi juga orang tua. Nah, gimana rasanya kalau anak sudah gelisah, orang tua ikutan gelisah juga? Akhirnya saling menularkan kegelisahan itu ya, smart listeners. Nah, padahal ketika kita melihat mungkin dari sudut pandang yang lebih tenang gitu ya, bahwa kalau kita lebih tenang, kita juga mungkin akan memberikan arahan yang tepat kepada putra-putri kita supaya mereka tidak gelisah. Topik yang kita angkat pada malam hari ini adalah mengatasi kegelisahan menjelang ujian. Bersama dengan Mr. Brain, Bapak Sutanto Windura. Selamat malam, Pak Tanto. Selamat malam, Mas William. Selamat malam, Smart Business yang genius dan kreatif, khususnya Anda, para pelajar, mahasiswa, atau mungkin orang tua yang selalu mendampingi putra-putrinya belajar. Gimana kabarnya, Pak Tanto? Baik, salam genius selalu. Salam jenius selalu ya, dan Smart Listeners kami ajak Anda untuk menyaksikan perbincangan pada malam hari ini di YouTube channel Smart FM karena video ini tersimpan rapi di sana. Jadi Anda bisa menyaksikan perbincangan pada malam hari ini ya. Kenapa topik ini diangkat nih Pak untuk mengatasi kegelisahan menjelang ujian? Ya, sebab hampir semuanya selalu gelisah saat ujian. Ya, kalau gelisah menjelang ujian itu manusiawi wajar, tapi kalau kegelisahannya keterlaluan, terlalu tinggi, itu akan menyebabkan stres ya. Kalau stres justru otak itu tidak bisa merecall apa-apa yang sudah dimasukkan sebelumnya. Ini akan kontraproduktif. Itu yang pertama. Yang kedua, kegelisahan ini bisa ditekan dengan persiapan dan strategi yang matang. Nah, ini yang juga akan kita paparkan. Jadi bukan hanya dari sisi emosional atau sisi mind manajemennya, bagaimana mengatasi kegelisahan, tapi juga dari strategi belajarnya menjelang ujian supaya tidak merasa bahwa kok gelisah itu kan karena takut gagal, persiapan merasa kurang, walaupun belajarnya sebanyak apapun. Nah, ini tentu akan diatasi dari dua sisi, ya, sisi emosional, mind manajemennya, yang kedua adalah sisi strategi belajar menjelang ujiannya. Baik. Bagaimana tips dan triknya akan kita sampaikan pada malam hari ini. Kegelisahan itu juga datang bukan hanya ke anak ya, tentunya anak juga akan lebih banyak tekanan dari biasanya kalau menjelang ujian. Tapi juga menular ke orang tuanya. Pak Tato melihat hal ini seperti apa secara psikologis? Oh, setuju. Ya, orang tua yang baik pasti akan ketularan dengan kegelisahan itu. Wajar ya Pak ya? Yang cuek malah tidak ketularan. Ya. Tapi mungkin reaksi yang diharapkan tidak seperti yang diharapkan oleh anak. Anaknya gelisah, curhat ke orang tuanya malah, makanya kamu ini belajar sembarangan, nggak pernah persiapan sebelumnya dan lain sebagainya. Tentu bukan itu yang diharapkan, atau itu sudah terlambat kalau itu sudah masuk ke sesi ujian, begitu ya. Nah, jadi beberapa hal tentu ini perlu menjadi perhatian orang tua juga supaya seperti yang tadi kita sebutkan, satu adalah orang tua juga tahu bagaimana mengurangi rasa gelisah anak, walaupun persiapan belajarnya sudah oke, orang tua bisa menjadi agent untuk membantu anak relax. Sebab orang tua juga tahu bahwa kalau otak relax akan perform lebih baik dalam hal merecall apa-apa yang sudah dipelajari saat ujian berlangsung. Kedua, orang tua juga akan mengawal proses menjelang ujian alias persiapan ujian supaya berlangsung sesuai dengan cara kerja alami otak, ya, sehingga anak juga merasa lebih yang dipelajarinya masuk lebih banyak. Dan kedua adalah menimbulkan self-confidence. Nah, kalau orang kepercayaan dirinya tinggi, pasti deg-degannya, rasa kegelisahannya kecil, tidak besar, gitu ya. Malah bisa kecil begitu ya, kurang lebih begitu. Jadi orang tua punya peran yang besar karena saya percaya bahwa
baik siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, nggak pernah diajari bagaimana mengatasi kegelisahan belajar. Saya nggak pernah tuh dapat waktu bangku sekolah atau kuliah, gini loh caranya supaya nggak stres, nggak ada. Terus pokoknya ujian hanya ini ya, oke sampai ketemu besok, udah selesai. Betul nggak? Pernah nggak diajarin gimana cara mengatasi kegelisahan belajar? Cara mengatasi bagaimana persiapan ujian supaya bagus, matang? Ya enggak, paling enggak. Ya belajar lebih banyak, kurangi mainnya dulu, dan sebagainya. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak terlalu tepat. Nanti kita akan bahas bahwa break, istirahat, selingan itu penting. Ya, bahkan dalam minggu-minggu sesi-sesi ujian sekalipun. Begitu. Oke, break atau selingan itu penting bahkan di momen-momen ujian. Untuk Anda semua yang bergabung, silakan, kami sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Kita jeda terlebih dahulu, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita di malam hari ini dalam Smart Parenting and Creative Learning adalah mengatasi kegelisahan menjelang ujian bersama dengan Mr. Brain, Bapak Sutanto Windura. Pak Tanto, kita lanjutkan. Seperti apa tipsnya atau mungkin triknya juga gitu ya yang perlu dilakukan oleh orang tua dan kita ajarkan kepada putra-putri mereka. Silakan Pak Tanto. Oke, baik, Smart Listener, khususnya Anda, khususnya orang tua dalam hal ini yang masih mendampingi anaknya, ya, kalau
sudah mahasiswa mungkin tidak perlu didampingin ya, bahwa sebagus apapun, sepintar apapun Anda tahu caranya, atau putra-putri Anda tahu caranya mengatasi kegelisahan saat ujian, ya, sepandai apapun kita bisa mengontrol emosi kita, mengontrol anxiety kita menjelang ujian. Akan lebih bagus kalau kita ini pinter dalam persiapan ujian. Jadi mendingan pencegahan lebih baik daripada pengobatan, begitu ya. Dan mengatasi kegelisahan kan berarti sudah gelisah terus diobatin supaya tidak terlalu gelisah, yang kemudian efeknya negatif ya, malah lupa semua, blank semua ya. Tetapi akan lebih bagus pencegahan gimana supaya tidak terlalu gelisah. Nah, kita bicara dulu tentang strategi belajar menjelang ujian. Ya. Jadi smart listener ini sesuatu strategi yang umum yang mungkin kita, kalau saya selalu tanya ke semua orang tua atau pelajar, pilih mana ya, A atau B? Biasanya rata-rata pilih A, dan memang A itu yang benar, tapi anehnya yang selalu dilaksanakan adalah B. Jadi gini, kalau pertanyaan saya yang saya maksud adalah A tadi, apakah bagus sebelum ujian itu kita nyicil belajar dulu? Atau mendingan sistem SKS, sistem kebut semalam? Yang mana? Oh ya bagus nyicil dong Pak, persiapan dong, jangan sistem kebut semalam dong. Iya, betul jawabannya. Tapi yang dilaksanakan adalah sistem kebut semalam. Nah, jadi yang bisa saya sampaikan adalah kenapa mencoba saya meyakinkan secara saintifik bahwa menyicil belajar ini bagus, bukan sekedar supaya kita tidak kehabisan waktu. Ternyata menjelang detik-detik ujian ternyata bahannya banyak, bukan. Tetapi ini sesuai dengan cara kerja alami otak, gitu ya. Oke, sebentar. Nah, jadi smart listener, otak kita itu punya suatu mekanisme dalam belajar, ya, namanya belajar break, belajar break, belajar break. Ya. Break itu tidak hanya untuk mengistirahatkan otak, tetapi justru akan membuat otak kita perform lebih baik. Satu dalam hal pemahaman, kedua dalam hal memori, ketiga dalam hal kreativitas bahkan. Nah ini satu-satu ini ya, walaupun tidak kita bahas semuanya, tapi masing-masing ada kegunaannya. Ya, bahkan kalau Pak saya nggak punya ide, Pak ide saya Pak cuma seperti ini, break itu perlu. Pak saya kok susah ngafal, break itu perlu. Pak saya kok nggak paham-paham, break itu perlu. Jadi masing-masing punya kegunaan. Ya, oke. Nah, sekarang jadi pertanyaannya saya detailkan dengan satu hal yang mungkin harus smart listener jawab. Bagusan mana belajar 5 kali sesi masing-masing 2 jam sehingga total 10 jam. 5 kali sesi masing-masing 2 jam, atau belajar 2 kali sesi masing-masing 5 jam. 2 kali sesi masing-masing, bagusan yang pertama Pak. Nah, bagusan yang pertama lebih sering tapi pendek-pendek durasinya, betul? Betul. Iya, memang seperti itu, dan saya yakin itu tadi saya bilang semuanya menjawabnya dengan betul. Masalahnya yang dilaksanakan justru 2 kali 5 jam atau 1 kali 10 jam, gitu ya. Nah, sekarang kenapa demikian? Iya, nah kenapa demikian smart listener? Tidak lain adalah 2 hal. Satu, otak itu punya fenomena saat sebuah sesi belajar. Katakanlah 5 kali sesi belajar masing-masing 2 jam. Setiap sesi 2 jam itu selalu ada namanya efek awalan, efek akhiran, yang otak itu menyerap banyak sekali apa yang sedang Anda pelajari. Awalan dan akhiran. Jadi kalau 2 jam mungkin 15 menit pertama dan 15 menit terakhir itu serapnya oke. Nah cilakanya tengah-tengahnya menit ke-16 sampai menit ke menit ke-90 itu menyerapnya tidak bagus. Tengah-tengahnya awal-awal sama akhirnya oke. Ya. Tengah-tengah ini akan oke kalau Anda tertarik dengan subjeknya. Kedua, Anda lakukan pengulangan berkali-kali. Ya, ketika ada sesuatu yang spesifik yang Anda gampang relate ke sesuatu yang menarik perhatian Anda, atau sesuatu yang
spesial, khusus, gitu ya. Contohnya banyak, misalkan apa ya? Anda jadi ingat tentang perang Diponegoro lebih hafal karena kebetulan rumah Anda di jalan Pangeran Diponegoro, gitu misalkan. Ya, begitu ya, itu namanya yang tadi saya sebut spesifik. Nah, smart listener, karena ini masih alasan pertama ya, kenapa kok 5 kali 2 jam lebih bagus daripada 2 kali 5 jam, atau apapun itulah, 3 kali 1 jam lebih bagus daripada 1 kali 3 jam. Kenapa banyak break, sesi pendek-pendek lebih bagus? Sebab ada efek awalan dan akhiran. Nah, kalau setiap sesinya ada efek awalan, akhiran, efek awalan, akhiran, efek awalan, akhiran, maka yang diserap itu makin banyak. Daripada sesinya panjang, ada efek awalan, akhiran, tengah-tengahnya payah. Jarang untuk bisa menyerap. Itu pasti kalau kita tunjukkan secara visual, pakai istilahnya grafik persamaan kuadrat, begitu ya, pasti luasannya akan lebih banyak yang pertama tadi. Sesinya lebih banyak, tapi durasinya lebih singkat. Ya, tolong aja percaya aja deh. Ya, ini kan cuma dengerin lagi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa kok sesi lebih banyak, durasi makin pendek lebih bagus daripada sesinya lebih sedikit, durasinya lama? Ya. Maka otak itu cara kerjanya setelah belajar sesuatu ada masukan ke otak, Anda harus memberikan kesempatan apa yang Anda masukkan itu untuk relate, membuat asosiasi dengan informasi-informasi yang sudah tersimpan dalam database otak Anda sebelumnya, alias materi-materi yang pernah Anda pelajari sebelum-sebelumnya. Berapa tahun sebelumnya, berapa bulan sebelumnya, berapa minggu sebelumnya, atau pengalaman Anda mengunjungi situs-situs sejarah, misalkan pelajaran sejarah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ini terlalu lama belajar, kita hanya memasukkan informasi, tapi nggak memberikan kesempatan untuk asosiasi ke bawah, ke pikiran bawah sadar, di mana itu adalah gudang memori yang sangat besar untuk relate dengan apa-apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya, sebelum sesi belajar itu mulai. Bisa dimengerti ya? Oke. Begitu. Baik. Nah, menarik ya Pak kalau kita membahas soal bagaimana strategi kita untuk menerapkan break di rumah terutama ya ketika anak belajar, dan sebetulnya kita yang menentukan kapan waktu breaknya, dan kita sebagai orang tua juga perlu mengingatkan anak untuk ada jeda-jeda antara belajar tadi. Nah, sebetulnya kalau 1 jam ketika anak itu benar-benar fokus belajar, itu jedanya itu berapa menit Pak setelah 1 jam itu? Nah, 1 jam adalah penggalan belajar yang bagus. Nah, setelah itu istirahat. Tapi kalau 2 jam, tolong dibagi menjadi 1 jam, lalu istirahat sebentar, lalu lanjut lagi 1 jam. Atau mau 45 menit, istirahat 15 menit, lalu 45 menit lagi juga oke, boleh. Ya, jangan lebih dari 1 jam setiap sesi. Karena endurance, daya konsentrasi kita dalam belajar, endurance kita memasukkan informasi itu tidak bisa lama-lama. Belajar itu butuh energi paling besar. Kalau nggak percaya, tanya aja ke semua anak-anak atau ke Mas William sendiri. Kalau masih belum lupa ya. Pas ujian, sesi belajar, rasanya lapar terus. Padahal nggak tutup fisiknya. Benar. Tapi otaknya kerjanya luar biasa karena dia memorize, recall, relate untuk pemahaman informasi baru. Itu adalah aktivitas otak yang paling kencang. Butuh energi besar. Belajar itu butuh energi besar. Walaupun hanya seolah-olah fisiknya diam, duduk, tangan megang buku, nggak seperti kita lagi lari dan sebagainya. Ya, otak ini butuh energi paling besar. Butuh oksigen paling besar dari seluruh tubuh. Ya. Makanya kalau habis kerja bawaannya lapar terus ya Pak Tarno ya. Jangan-jangan itu juga supply buat otak kita ya Pak. Ya, apalagi kerjanya mikir. Oke. Kelihatannya Kerjanya otot kan, otot yang butuh makan dan butuh oksigen. Ya, terutama mungkin glukosa dan lain sebagainya. Nah, tapi otak juga demikian. Makanya kita sebut juga ada otak itu seperti otot yang bisa dilatih, bisa seolah diperbesar menjadi apa itu? Seperti binaragawan begitu ya, mengangkat sesuatu yang berat itu mudah. Nah, kalau kita terbiasa
belajar berpikir, maka muscles dalam thinking, muscles otak dalam learning itu akan semakin kuat, semakin mudah. Berpikir adalah sesuatu yang gampang. Oke. Kegelisahan ini bisa disiasati atau dengan menerapkan strategi break tadi. Nah, ini juga berarti tadi ya orang tua perlu peran penting seperti mungkin menyediakan makanan di rumah atau snack-snack gitu ya. Ketika lagi jeda ya kasih makanan gitu ya, atau mungkin bentuknya apa saja nih Pak biasanya kreativitas dari orang tua? Oke. Kalau orang tua ngasih makanan itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Oh, salah. Oh gitu ya. Kenapa? Hak ya? Ya. Karena kalau ngasih makan hak, baru mulutnya keluar gitu ya. Gitu. Bukan soal cemilannya, Mas William. Tetapi orang tua mengingatkan. Nah, kamu udah belajar 1 jam, ayo break dulu, keluar dari kamar. Saat keluar dari kamar, dia ayo, boleh main game 10 menit. Atau, ini ngemil dulu. Oke. Ini, apa tuh? Makan buah dulu, turun ke bawah. Boleh. Tapi mengingatkan dulu untuk break. Nah, breaknya itu bisa macam-macam dong. Mengerjakan hal yang lain, main game, olahraga, nyantai dulu, tutup mata, merem sebentar, melupakan sejenak, itu boleh. Jadi nggak cuma makanan. Ya. Kalau terus saling waker gitu ya. Yuk break dulu. Saya lebih sering mengingatkan anak saya untuk break daripada mengingatkan anak saya untuk belajar. Baik ya, untuk break itu perlu diingatkan dan perlu waktu yang diluangkan, semua listeners, supaya kejenuhan itu tidak menempel pada putra-putri Anda ketika sedang banyak pelajaran yang harus dikuasai ya, sehingga orang tua juga akhirnya ketularan stres dan gelisah. Nanti kita akan membahas tips selanjutnya, semua listeners, Anda jangan kemana-mana. Kita akan masuk sesi ketiga, tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda, hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm.
Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Kita masih dalam Smart Parenting and Creative Learning dan tidak terasa sudah masuk sesi ketiga di malam hari ini. Topik kita adalah mengatasi kegelisahan menjelang ujian. Tips apa lagi yang perlu dipersiapkan atau dilakukan oleh orang tua nih Pak? Karena di sini memang orang tua itu punya peranan sangat penting ya, apalagi smart listeners yang mendengarkan kita juga termasuk mungkin Anda yang sibuk gitu ya. Ini apa lagi yang perlu disampaikan Pak? Ya, sedikit saya lanjutkan soal persiapan, yaitu di samping bahwa pastikan bahwa anak Anda belajar dengan sesi yang lebih banyak tapi durasi lebih sedikit daripada sebaliknya. Sesi lebih sedikit tapi durasinya panjang-panjang gitu ya. Maka yang dapat dilakukan orang tua, terutama untuk anaknya yang masih butuh pendampingan dalam membentuk pola belajar adalah limit time belajar dan atau limit materi belajarnya. Karena kamu mau sore ini belajar apa? Ini satu bab. Oke, tapi kan kayaknya cukup banyak ya. Oke, sampai nanti kamu mau istirahat, kamu belajar dari halaman ini mau sampai halaman mana? Nah, seperti itu. Jadi caranya supaya sesi belajarnya lebih banyak, otomatis sesi break-nya lebih banyak, itu juga dengan cara bisa melimit waktu atau melimit materi belajar. Begitu. Nah ini mungkin satu petunjuk praktisnya ya, di samping tadi ingetin gitu ya, ayo break dong, Sterling Waker, dan lain sebagainya. Ya. Nah ini masih soal persiapan. Lalu soal strategi belajar yang berikutnya, saya sangat-sangat ingin menekankan bahwa kebanyakan yang membuat anxiety, kegelisahan belajar itu adalah materi terlalu banyak atau materi terlalu susah. Materi terlalu banyak, kenyataannya memang banyak. Materi terlalu susah, artinya karena pemahaman belum terbentuk. Dua-duanya bisa diatasi dengan suatu tool belajar, strategi belajar. Kalau tadi persiapan belajar, strategi belajar, gunakan mind mapping. Oke. Ya, karena mind mapping ini dalam persiapan belajar, satu dia akan membuat lebih sedikit materi belajar karena dia hanya menyalin kata kuncinya. Kata kunci itu hanya 15-25% maksimum dari materi belajar. Kedua, menyederhanakan dan memperbaiki struktur informasi yang masuk ke otak kita sesuai dengan masing-masing individu. Tapi kalau kita baca, kita terdikte oleh catatan dari yang dibuat oleh guru atau kata-kata kalimat yang disajikan oleh buku diktat, buku pelajaran diktat cetak. Ada yang ngarang jauh lebih pintar daripada kita. Bisa ngarang buku kan gelarnya udah profesor, doktor, master gitu ya. Sedangkan kita anak masih pelajar SMP begitu ya. Terlalu banyak kalimat ya, mind map kan. Lalu mind map juga secara tidak sadar Anda melakukan pengulangan atas sesuatu yang sudah sedikit, sehingga membantu memori dan otomatis membantu pemahaman, karena itu tadi mempunyai freedom untuk menyederhanakan dan mengatur kembali kata kunci sesuai dengan preferensi keunikan masing-masing individu. Ya, jadi mind mapping. Nah, yang belum tahu mind mapping, ya kita pernah bahas ya Pak kita pernah bahas, cuman memang mind mapping itu visual, jadi memang tidak bisa saya sering membawakan melalui radio. Anda agak bingung ya, mesti tatap muka, Anda harus melihat mind map seperti apa, cara membuatnya seperti apa, dalam kasus meringkas caranya bagaimana, membuat activity ya, bukan melalui suara audio seperti ini ya, tapi coba temukan dengan sumber-sumber yang terpercaya, terutama dari Buzan ya, mungkin dari The Branding Institute juga, atau dulu rekaman video saya yang lalu pernah di studio Smart FM beberapa kali. Kita di dindingnya studio Smart FM, masih di kota ya, itu British itu
kita bikin ya, mungkin videonya masih ada, masih bisa dicari. Nah, jadi mind map ini sangat penting. Lalu yang berikutnya, keuntungan mind map apa? Karena kita mencatat cukup sedikit, menghemat waktu, tapi kita bisa mencatat semuanya sekaligus apa yang menjadi materi ujian. Maka timbul suatu self-confidence. Saya sudah menguasai semua. Daripada kita belajar itu seperti apa ya, otak kita tuh bisa tahu bahwa saya sudah belajar membaca semuanya, tapi masih tercecer rasanya pemahamannya kurang maksimum. Itu kita bisa feel, kita nggak feel tapi kita feel. Dengan mind map, feel ini confidence-nya akan naik sehingga kita feel good gitu ya. Kalau sudah feel good, anxiety turun, kegelisahan turun. Ini bukan teori, silahkan buktikan. Sudah berjuta-juta orang membuktikan dengan mind map sebagai tools untuk persiapan ujian, khususnya dalam meringkas materi, menyederhanakan materi, membuat Anda lebih paham, membantu memori, dan sekaligus melakukan repetisi dan membuat time management lebih bagus lagi karena waktu yang masih bisa luang, gitu ya. Dengan menerapkan mind map ya, kita pernah bahas beberapa kali, mungkin tidak secara lengkap karena memang terbatas waktunya Smart Listeners, karena ini juga sebetulnya butuh waktu yang cukup panjang nggak sih Pak untuk mempelajari atau tapi visualisasi harus dilihat. Kalau pakai radio sulit, kalau audio visual bisa. Jadi bisa tahu caranya ya, tapi bisa menyaksikan YouTube channel Smart FM sebelumnya. Nah, untuk mind map ini, apakah putra-putri kita itu juga sebetulnya bisa mempelajarinya Pak? Karena banyak yang beranggapan mind map ini biasanya nih yang bikin mind map adalah orang-orang dewasa gitu. Atau secara sederhananya Pak, secara sederhananya. Mau kelas sampai mulai kelas 2 SD bisa. Dari 2 SD saya rasa janganlah, kelas 4 Oke, tambah dikit. Diperkenalkan dengan cara membuat mind map yang tidak ada hubungan dengan pelajaran. Kalau enggak, ya jujur aja, anak-anak mana ada sih yang suka belajar, sukanya main kan ya. Nah, tapi mempelajari mind map caranya memberikan studi kasus yang bukan pelajaran. Misalkan mind map itu caranya gini. Oh gitu ya. Oke. Nah, coba kamu bikin mind map tentang hobimu. Pelajaran kan. Mind map tentang liburan-liburan. Yang paling mengesankan. Bali apa, Bandung apa, dan sebagainya. Fun. Gitu fun. Kemampuan mind mapnya meningkat. Secara teknik grafisnya, hukum-hukum mind map baru yuk diterapkan untuk satu kasus yaitu pelajaran. Itu pun materi yang ringkas dulu, yang tidak terlalu banyak, begitu, yang tidak kompleks dan sebagainya. Baik, ya mind map Smart Listeners. Nah, untuk tips yang berikutnya nih, apa nih Pak Tarto yang perlu dipersiapkan oleh anak dan orang tua ya ketika menghadapi kecemasan ketika menjelang ujian nih Pak? Ya, kalau sudah ujian, nah ini baru itu ya. Jadi tadi ada persiapan ujian, strategi ujian menggunakan tool mind map, dan berikutnya pas saat ujian, betul-betul menjelang detik-detik ujian masih gelisah nih. Nah, ini cara relaksasinya bagaimana ya. Satu, ini sebenarnya ilmunya NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Yang pertama adalah teknik anchor. Ya, anchor itu jangkar. Ya, itu dia. Kenapa kalau ada mungkin Smart Listener lihat film, kok ada artis aktor hebat banget ya, dari ketawa-tawa tiba-tiba dengar berita sedih, terus langsung seketika dia bisa nangis keluar air mata beneran loh. Caranya bagaimana? Padahal kan mereka ini acting ya, yang nonton banyak orang gitu loh. Nah, prinsipnya kurang lebih sama, tapi kita tujuannya bukan hal yang negatif seperti tadi jadi nangis, jadi takut, enggak, tapi jadi positif. Ya, prinsipnya sama. Ya. Anchor itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Satu, visualisasi. Kedua adalah auditori, suara. Ketiga adalah
sentuhan fisikal. Hmm. Kalau visual itu contohnya anchornya orang lihat darah lalu pingsan. Nah, tapi ini negatif ya. Benar nggak? Nah, lihat apa langsung keinget apa, lihat gitu ya. Paham ya? Nah, kalau suara beda lagi. Kan dapat dia langsung happy. Nah, ini contoh-contohnya dulu ya, anchor Oke. yang nanti kita kasih tahu. Terus ada lagi yang suara. Saya tuh kalau dengar suara lagunya Richard Marx, Craig You Waiting, saya langsung keinget awal saya kuliah 1989 di kos-kosan di Bandung, semua kamar nyetel lagunya itu bareng gitu ya, langsung keingetnya ke sana. Suasana Bandung di tahun 89 awal saya kuliah begitu ya. Nah, kalau fisik beda lagi. Nah, yang tadi gampang fisik ini. Coba smart listener, khususnya orang tua atau Anda sendiri mungkin pelajar yang sudah SMP SMA, ingat-ingat, ada nggak suatu momentum di mana Anda sangat gelisah? Ya, lalu tapi kemudian ternyata hasil ujian Anda bagus banget di luar dugaan Anda. Yang ekstrim lah, yang dapat 100 gitu loh, dapat 99 gitu ya, atau tiba-tiba malah jadi juara gitu. Nah, ingat itu, lalu perbesar visualisasinya dengan keadaannya seperti apa, situasinya, warnanya seperti apa, perasaan Anda bagaimana, lalu pasangkan suatu konten fisik yang tepat, misalkan tangan menggenggam di dada seperti ini, kayak apa namanya pas filmnya, salam hormat atau apa ya, terserah. Nah, lalu ingat-ingat lagi. Susah apa? Tiba-tiba bisa. Ternyata aku ini pintar, bisa dapat 100. Pasang lagi seperti ini. Terus diulang-ulang. Maka tiba-tiba, kalau pada saat Anda gelisah bahwa Anda merasa akan gagal di ujian Anda, atau Anda tidak yakin dapat nilai bagus, lalu kita kepalkan tangan kita di dada, nah, tiba-tiba perasaan kita menjadi feel better, karena itu akan cepat relate ke sesuatu yang dulu pernah terjadi, yang sudah kita repetisi berkali-kali bahwa Anda gelisah, tapi ternyata hasilnya bagus, everything will be okay. Ya. Tapi dipasang anchornya ini harus berkali-kali sampai jadi dulu. Sampai puluhan kali sambil bayangin betul. Ya. Mau tepuk tangan, mau tangan menggenggam, mau tangan begini, tangan di dada. Tidak ada bisa. Bebas. Dan sekali ditetapkan jangan gonta-ganti gaya ya. Sekali kalau mau nggak pede hasil bagus, mau bagus begini ya begini terus, jangan digonta-ganti, kadang begini, nggak bisa. Nah, itu adalah Anchornya ya. itu akan cepat sekali ya. Nah, Dan itu bisa ditentukan ya Pak ya, bisa ditentukan. Nggak bisa diubah-ubah ya, misalnya anchornya dia pegang dada nih kalau lagi gelisah atau cemas gitu atau panik gitu, itu diajarkan oleh orang tuanya. iya, dibimbing sampai dia menemukan gayanya sendiri, karena gayanya orang tua nggak cocok. Kalau pertama kali tiba-tiba aku nggak seret diganti boleh, tapi habis mengalami repetisi cukup banyak jangan diganti lagi, nanti start dari nol lagi begitu ya. Itu kalau kasih anxiety dalam belajar. Tapi kalau misalkan mau sesuatu yang lain, misalkan untuk aku ini menjadi happy, moodnya jelek jadi bagus gitu ya, harus dengan anchor fisik yang berbeda, jangan sama. Karena yang tadi itu miliknya yang kalau tidak pede supaya pede ujiannya. Tapi mood jelek supaya happy, ciptakan gerakan yang lain, boleh suara, boleh visual, boleh fisik. Fisik tidak hanya seperti ini, tapi juga bisa misalkan pegang sesuatu. Hanya presenter yang ceritanya itu politikus ya, dia selalu kemana-mana bawa paperclip. Jadi kalau dia mau pidato, paperclipnya dipegang. Karena mengingatkan dia suatu waktu yang dia pidatonya sangat menginspirasi dan diakui pidatonya hebat banget gitu. Pas dia pegang paperclip, ya kemana-mana paperclip terus itu yang dipegang. Kantongin kemana-mana. Oke, kira-kira mood booster Anda apa nih sebenarnya? Atau juga mood booster putra-putri Anda? Suatu boleh, gerakan tangan atau gestur boleh, ya suara boleh, tapi kalau suara kadang
Maksudnya apa? Masa teriak-teriak yes yes yes, wah, dipikir aneh ya. Oke. Ya, makanya kadang-kadang di beberapa rekan-rekan saya itu yang lomba World Memory Championship, dia bawa boneka kesayangannya. Dia menginspirasi, relate ke sana. Boneka kalau ada di sini rasanya memori saya bagus. Nah, itu masing-masing pengalaman masing-masing merelate itu. Ya itu namanya anchor. Orang yang ngerti tahu. Boleh dicoba ya Smart Listeners ya untuk anchor ini ya. Kalau saya anchornya apa ya Pak ya yang bikin happy ya? Kayaknya Nah, apa dulu? Problemnya apa dulu? problemnya misalnya apa ya? Happy atau Mood jelek jadi happy gitu ya? apa? Silahkan didefinisikan dulu. Mood jelek jadi Juga bisa anchor supaya menjadi teliti. ada juga itu caranya. Macam-macam, semua silahkan dibikin macam-macam, tapi dengan ya berbeda-beda ya, programnya lain-lain gitu. Dan itu bisa dibimbing ya. Dan Smarters kita jeda sejenak karena kita masih ada satu sesi lagi untuk Anda semua, jangan kemana-mana. Smart Parenting and Creative Learning segera kembali. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Tidak terasa kita sudah masuk sesi terakhir di malam hari ini, Smart Listeners, dan topik kita adalah bagaimana mengurangi kecemasan atau kepanikan ya menjelang ujian untuk putra-putri Anda. Dan semoga tips di malam hari ini membuat Anda lebih tenang ketika anak Anda menghadapi ujian, dan Anda juga mungkin yang kadang-kadang juga ikutan gitu ya, ikutan panik. Ternyata Pak
Tanto, ujian itu juga sebetulnya nggak berlaku untuk anak aja. Kadang-kadang orang dewasa di kantor tuh suka ada ujian juga loh Pak, presentasi, kemudian juga harus menyampaikan, mungkin ada tes kenaikan jabatan, kemudian yang mau masuk kantor ada tes psikotes gitu ya Pak ya. Itu juga kan ujian ya Pak buat orang dewasa. Silakan Pak Tanto, kita highlight sedikit. Betul. Setuju, bahkan apa yang saya sampaikan di sini tidak hanya terbatas pada ujian untuk siswa dan siswi, mahasiswa-mahasiswi, tapi juga untuk staf, untuk karyawan eksekutif yang menghadapi ujiannya masing-masing, atau bahkan dalam konteks yang lebih sering dalam dunia kerja, misalkan ketemu klien, presentasi, harus menyampaikan sesuatu yang butuh persiapan, menyampaikan idenya, presentasi, hasil kerjanya, ini juga bisa diterapkan. Mind map membantu. Pelatihannya juga harus durasi yang pendek, tapi sesi yang banyak, bukan sebaliknya. Gitu ya. Lalu juga mengatasi anxiety-nya dengan anchor. Sama. Ya. Mengatasi anxiety dengan anchor-anchor tadi ya. Ya, betul. Dan ini perlu kita lakukan latihan untuk anchor-anchor ini supaya menjadi kebiasaan yang cukup baik ketika Anda mengalami mungkin kepanikan atau ngeblank gitu. Ini Pak Tanto, kita kan sering lupa atau mungkin bisa dikatakan agak susah untuk merecall ingatan ketika ujian nih Pak. Gimana tipsnya Pak Tanto? Begini, satu, bahwa kalau susah merecall saat ujian bisa jadi kita problem saat memasukkan ke dalam otak, begitu ya. Artinya kita ini bisa mengingat sesuatu kalau sesuatu itu ada asosiasinya dengan ingatan yang lain. Nah, saat kita memasukkan itu tidak bagus. Artinya hanya sekitar ingatan jangka pendek saja. Misalkan hafal mati itu gampang lupa, kecuali diulang-ulang sampai berapa kali baru bisa menjadi memori jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, memasukkannya sudah bagus, sudah ingatan jangka panjang, tapi kena anxiety, kegelisahan yang berlebihan, itu pasti akan blank. Sebab saat kita masuk emosi negatif, itu yang aktif adalah batang otak, bukan neokortex alias kulit otak yang ada otak intelijensia kita yang ada otak kiri kanannya. Makanya cara paling awal supaya ingatan kita kembali bagus, recallnya bagus adalah menenangkan diri dulu, mengatasi kegelisahannya. Contoh, Mas William dan Mas Listener pasti pernah ya, saking tegangnya yang kemarin belajar lupa semua. Aduh, kok lupa ya, belum ingat. Udah begitu selesai ujian, udah kan pasrah deh, terus relax, beli minuman, nyantai, tiba-tiba jawabannya dia ingat sendiri. Padahal orangnya sama, otaknya sama, materinya sama, tapi saat dia ujian, dia gelisah, anxiety, tapi saat relax sambil minum, dia relax. Direlakskan masalahnya. Nah, cara merilekskan seperti yang tadi, anchor, atau saya tambah satu lagi, namanya dengan ada dua sebenarnya. Satu adalah melting snowman. Apa itu Pak? Melting snowman kita menenangkan diri dengan cara menyeimbangkan otak kiri otak kanan. Caranya dengan menutup mata, lalu menghitung mundur dari 20 ke angka 0, selisih 1 detik dengan relax, sambil membayangkan orang-orangan salju yang ada 2 bulatan itu ya, terus hidungnya pakai wortel atau apa terserah, ada topinya begitu ya. Dia meleleh pelan-pelan dari utuh detik ke-20 pertama sampai kemudian ke detik 0 itu meleleh semuanya. Nah, ini akan intens sebab satu, hitungnya mundur bukan maju. Kedua, visualisasinya berubah-ubah. Nah, begitu kita bisa melakukan dengan baik, hitung mundur sambil membayangkan visualisasinya, tiba-tiba setelah selesai rasa rileks itu timbul. Dan kita lupa sejenak dengan kegelisahan kita. Nah, dari situ mungkin kemampuan recall kita, pemahaman kita, kemampuan otak kita akan at its best gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, at its best ya. Jadi memang untuk merecall juga kita perlu relax. Listeners, kita kan sering ya, misalnya kita kayaknya inget nama orang ini deh. Atau kayaknya saya lupa nih, saya inget lagu ini, tapi kok judulnya nggak inget gitu ya. Sering kayak gitu, tapi ketika kita lagi santai banget, itu ingat semua ya Pak ya. Judulnya kan ini, iya. Karena waktu itu mungkin kita bisa macam-macam ya, di bawah tekanan dalam arti
situasinya berbeda daripada saat kita relax ya. Misalkan kita lagi di panggung, misalkan kita lagi di hadapan kita lagi banyak orang. Makanya kemampuan untuk bisa relax, tidak dalam tekanan yang besar, itu adalah suatu skill yang bisa dipelajari. Saya dulu orangnya pemalu sekali. Kok jadi speaker, trainer, maju di depan, pas seminar bisa ratusan, gitu ya. Bisa ngomong, speak. Itu sesuatu yang bisa dilatih. Bukan sesuatu yang just gifted atau by default, tapi itu by design. Bisa dilatih ya kemampuan untuk mengatasi dan juga mendapatkan ketenangan kita ya, karena ketenangan tadi itu juga kunci dari beragam hal supaya kita sukses juga, seperti presentasi, kemudian ujian, mungkin Anda ingin psikotes gitu ya, dan penting juga untuk Anda mengajarkan keterampilan-keterampilan yang tadi disampaikan oleh Pak Tanto. Pak Tanto, 30 detik terakhir sebagai closing statement kepada semua listener. Silakan Pak Tanto. Oke, jadi untuk mengatasi kegelisahan menjelang ujian, baik siapapun itu, baik Anda pelajar, mahasiswa, ataupun Anda staf eksekutif ya, ada 3 paling enggak yang kita sampaikan sekarang, yaitu adalah persiapannya dulu. Ya, persiapannya mesti betul melalui stok SKS, tapi dengan cara mencicil. Durasi pendek tapi sesi lebih banyak. Kedua, gunakan mind map. Mind map akan menyederhanakan, membuat lebih sedikit, merangkum sesuatu yang banyak menjadi sesuatu yang dalam genggaman kita, sehingga kita akan self confidence kita naik. Self confidence naik pasti akan kegelisahan turun. Yang ketiga, hari H kalau masih gelisah ada banyak cara. Satu adalah anchor, kedua bisa melting snowman, pernafasan beritme, ada berbagai caranya. Yang jelas, saat otak kita rileks, diri kita rileks, otak kita rileks, otak kita berpikir, bekerja, belajar lebih baik lagi. Betul, relax kuncinya ya. Termasuk juga Anda yang mendengarkan malam hari ini dengan relax, dengan santai, smart listeners, sambil menemani malam hari Anda yang terlewatkan juga relax aja, jangan khawatir, karena video perbincangan saya dengan Pak Sutanto Windura tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Akhirnya, saya William Darmawan, Pak Sutanto Windura, make the most of your brain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baru saja kita simak Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.